pedestal. Jesus Christ! Got a red light. Yellow light. Everybody rock a bandit. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kota Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul Air Force One yang rilis pada tahun 1997. Film ini menceritakan tentang gerombolan teroris yang membajak pesawat kepresidenan Amerika Serikat. Sebelum menonton video ini, alangkah lebih baik kalian menonton filmnya secara utuh karena video ini akan menjadi full spoiler. Ya udah, tidak usah lama-lama lagi, berikut isi alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan Presiden Amerika Serikat sedang berpidato di Moskow, Rusia atas keberhasilan pasukan khusus Amerika dan Rusia dalam menangkap Jenderal Radek, sang pemimpin pemberontak Kazakhstan. Radek ini sangatlah berbahaya karena mempunyai senjata nuklir yang bisa menyebabkan dunia perang dingin. Scene berpindah memperlihatkan iring-iringan Presiden Amerika Serikat menuju bandara pesawat kepresidenan atau disebut Air Force One untuk kembali ke negara Amerika. Penjagaan pesawat kepresidenan sangatlah super ketat, sehingga awak media Rusia yang akan ikut ke dalam pesawat untuk mewawancarai presiden pun harus diperiksa. Presiden pun sampai di bandara dan langsung berpamitan. Di dalam pesawat, presiden terlihat sedang kumpul bersama dengan anak dan istrinya. Tak lama pesawat pun lepas landas dan presiden melaksanakan meeting di ruangan khusus. Salah satu pengawal presiden masuk ke ruang belakang dan langsung membunuh 3 pengawal aslinya. Dia adalah pengawal presiden yang berkhianat dan bekerja sama dengan para teroris. Setelah memberikan kode, ternyata para reporter Rusia adalah para teroris yang menyamar. Bergegas mereka semua menuju ruang penyimpanan senjata dan pembajakan pesawat pun dimulai. Perkenalkan, ia adalah Igor Korsunov, merupakan pimpinan dari para teroris. Para penumpang panik dan baku tembak terjadi antara pengawal presiden dengan para teroris. Pilot yang mengetahui adanya tembakan lalu menghubungi pusat komando untuk meminta bantuan. Semua pasukan militer bersiap di landasan pesawat untuk memberikan bantuan apabila ada keadaan darurat saat pesawat mendarat. Begitu juga dengan pesawat tempur Amerika yang bergegas lepas landas mengawal Air Force One. Sedangkan di dalam pesawat, para pengawal berusaha membawa presiden menuju kapsul penyelamat. Kapsul penyelamat pun berhasil dilepaskan dari pesawat kepresidenan yang kemudian sinyalnya dilacak oleh pasukan khusus Amerika. Saat pesawat akan mendarat, para teroris berhasil menjebol pintu kokpit sehingga kemudi pesawat diambil alih para teroris. Pesawat pun akhirnya kembali diterbangkan para teroris, meninggalkan bandara. Scene berpindah memperlihatkan wakil presiden dan para menteri berdiskusi bagaimana menyelamatkan orang-orang di dalam pesawat. Di dalam pesawat, para teroris mencari istri presiden untuk dijadikan sandera agar bisa bernegosiasi dengan pihak Amerika. Saat pasukan khusus Amerika sudah menemukan kapsul penyelamat, di dalamnya tidak ditemukan presiden. Ternyata presiden masih di dalam pesawat dan bersembunyi di ruang bagasi. Ego selaku pimpinan teroris kemudian menelpon wakil presiden untuk bernegosiasi supaya membebaskan Jenderal Radek yang saat itu dipenjara di Rusia. Ego mengancam dalam 30 menit akan terjadi pembantaian 1 orang apabila pihak Amerika tidak memenuhi keinginannya tersebut. Di tengah perdebatan atas permintaan teroris itu, salah satu menteri menerima laporan bahwa presiden tidak ada di dalam kapsul penyelamat. Saat para menteri menganggap bahwa presiden sudah dibunuh, ada seorang jenderal mengatakan bahwa presiden adalah orang yang tangguh
dan berhasil mendapatkan penghargaan karena banyak melakukan misi penyelamatan saat terjadi perang di Vietnam. Di dalam pesawat, Presiden hampir saja ketahuan oleh anggota teroris. Namun dengan kemampuan tempurnya, Presiden berhasil melumpuhkan teroris tersebut. Disinilah keberadaan Presiden diketahui oleh Ego dan teman-temannya. Namun mereka masih belum mengetahui bahwa itu adalah sang Presiden. Mendengar bunyi tembakan, para teroris langsung bergegas menuju sumber suara tersebut. Presiden berhasil kabur dari kejaran para teroris dan berhasil menuju ruang penyimpanan barang. Karena Ego sangat marah, kemudian penasihat keamanan nasional ditembak saat sambungan telepon terhubung ke wakil presiden dan para menterinya. Di dalam bagasi pesawat, Presiden berhasil menemukan HP dan buku telepon di dalam sebuah tas. Lalu Presiden menelpon Gedung Putih dan mencoba menyambungkan telepon ke wakil presiden. Di tengah-tengah obrolan telepon, seorang teroris berhasil menemukan Presiden dan langsung menodongkan senjata di kepalanya. Presiden pun berhasil terhubung dengan wakil presiden. Dengan kode yang diberikan Presiden meminta agar pesawat tempur yang mengawal menembakkan rudal ke arah pesawat Presiden. Hal ini dilakukan agar terjadi goncangan sehingga Presiden mempunyai peluang melumpuhkan teroris tersebut. Tembakan rudal dari pesawat tempur pun diluncurkan. Sistem komputer pesawat kepresidenan secara otomatis mengeluarkan penangkal rudal. Akhirnya terjadi guncangan di dalam pesawat. Dan saat teroris lengah, Presiden langsung menghajar teroris tersebut. Di dalam telepon, Presiden dan wakilnya berdiskusi untuk bisa mengendalikan situasi di dalam pesawat. Lalu muncul sebuah ide dari Presiden, yang mana Presiden menghubungi Angkatan Udara untuk bertanya bagaimana membuka tangki bahan bakar pesawat. Ide tersebut ternyata berhasil membuat teroris panik sehingga mengharuskan pergi ke ruang bagasi pesawat. Di ruangan itu terjadi baku tembak antara Presiden dan para teroris. Presiden lalu menyandra salah satu anggota teroris. Setelah para teroris lainnya kembali ke kokpit, lalu Presiden menyuruh anggota teroris tersebut untuk membukakan pintu ruangan para penumpang yang disandra. Para penumpang kemudian terkejut bahwa selama ini seseorang yang berada di dalam ruangan bagasi pesawat ternyata adalah Presiden. Lalu semua penumpang dibawa ke bagian ekor pesawat untuk keluar dari pesawat tersebut menggunakan parasut darurat. Karena bahan bakar pesawat berkurang, kemudian para teroris meminta pengisian bahan bakar di udara. Proses pengisian bahan bakar ini mengharuskan pesawat berada di ketinggian 15.000 kaki. Dan inilah ketinggian yang aman bagi para penumpang untuk terjun payung. That's close enough. Here we go. Namun aksi tersebut diketahui oleh para teroris, sehingga kepanikan para teroris membuat kapal tidak seimbang sehingga terjadi ledakan di pesawat pengangkut bahan bakar. There's the first one. Break away, break away. Akhirnya Presiden ditangkap oleh para teroris sehingga sekarang menjadi sandera mereka. Para teroris tersebut memaksa Presiden untuk menghubungi Presiden Rusia Petrov agar membebaskan Radek dengan iming-iming akan membebaskan Presiden dan mengembalikan pesawatnya. Karena anak Presiden ditodong senjata, akhirnya kesepakatan tersebut disetujui dan akhirnya Radek dibebaskan. Namun setelah Radek dibebaskan, ternyata para teroris tersebut tidak memenuhi janjinya dan malah akan membawa Presiden dan pesawatnya ke Kazakhstan. Secara diam-diam Presiden berusaha membuka lakban yang mengikat tangannya dan terjadilah baku hantam.
Semua teroris tewas karena terjadi baku tembak hingga menyisakan Eko yang lalu menyandra istri presiden. Eko kemudian membuang semua parasut sehingga presiden tidak bisa lagi turun dari pesawatnya. Dengan kemampuan tempur presiden, Eko berhasil dikalahkan dan juga menyelamatkan istrinya. Setelah semua teroris berhasil dikalahkan oleh presiden, bergegas presiden menghubungi Petrov untuk menangkap Radek kembali. Karena Radek berusaha kabur, maka ia harus tewas terkena tembakan di depan gerbang penjara Rusia. Pesawat presiden akhirnya diambil alih oleh presiden dan ajudannya. Karena pesawat tidak mungkin untuk mendarat, akhirnya pesawat Liberty yang melintas di dekatnya berubah misi perjalanannya menjadi misi menyelamatkan presiden, dan misi penyelamatan pun dimulai. 72-4, ramp leader. Easy 2, stop. Go! Ramp to pilot. Setelah tinggal presiden yang akan diselamatkan, pengawal yang berkhianat tadi menembak regu penyelamat dan berusaha mengambil tali penyelamat. Beruntungnya presiden berhasil mengambil tali tersebut dan meninggalkan pesawat serta pengawal yang berkhianat. We have to pull up. 500. Regu penyelamat akhirnya berhasil menyelamatkan presiden dan Liberty 24 mengganti nama pesawatnya menjadi Air Force One. Dan film pun selesai. Itulah tadi teman-teman film aksi Amerika berjudul Air Force One. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan bye.